Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan kalimat tahmid setelah salat kita, yang dimana di setiap rakaat kita juga mengucapkannya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan kalimat inilah segala sesuatu nikmat zahir maupun batin itu dapat kita rasakan, dapat kita nikmati, dan seluruh bahaya yang menghampiri kita itu dapat terjauhkan disebabkan dengan sempurnanya kalimat tersebut. Dan di pertemuan kali ini semoga Allah Azza wa Jalla yang Maha Terpuji kembali menjinakkan hati kita untuk duduk sejenak untuk memahami dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu di nama Allah Azza wa Jalla Al-Qabid wal-Basit. Allah yang Maha Al-Qabid, adapun dalam Mu'jamul Arab Al-Qabid maknanya Al-Kaf wal-Man'u, yaitu Allah yang Maha menahan, Allah yang Maha menggenggam. Artinya segala sesuatu, jikalau Allah menahan sesuatu itu maka sesuatu itu akan tertahan. Dan jikalau Allah Al-Basitu, Allah yang meluaskan, melepaskan segala sesuatu, maka itu akan terlepaskan. Dan nama ini sangat penting untuk kita pelajari khususnya di hari-hari ini. Bagaimana banyaknya bencana yang terjadi. Bahkan ada prediksi, walaupun cuma Allah yang mengetahuinya, akan terjadi juga getaran sedikit dari dampak ke Makassar. Dan juga berapa banyak manusia yang sulit ekonominya sehingga sangat menggelisahkan hati. Ini hendaknya untuk kita mempelajari duduk sejenak dari makna Allah Al-Qabid Al-Basit. Allah yang Maha menggenggam, menahan sesuatu, dan Allah meluaskan dan melapangkan sesuatu. Tentunya nama ini, adapun dalam namanya itu telah datang dalam hadis yang sahih, sebagaimana yang dalam hadis an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula dari Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dalam sunannya, begitu pula Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Allah Azza wa Jalla, innallaha huwal musa'biru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha huwal musa'biru wal qabidu wal basitu, bahwasanya sesungguhnya Allah al-musa'bir yang menetapkan harga, dan Allah juga al-qabidu wal basitu, dan Allah yang Maha melapangkan dan Maha menahan. Dan dari ayat Allah Azza wa Jalla bisa kita dapati dalam surah Al-Baqarah ayat 245, kata Allah Azza wa Jalla, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang Maha melapangkan sesuatu, dan Allah pula yang Maha menahan sesuatu, dan segala sesuatu kembali kepadanya. Tentunya ketika kita memahami dari nama Allah bahwasanya Allah yang Maha menahan sesuatu, Allah yang Maha memberi sesuatu, Allah yang memuliakan sesuatu, Allah yang menghinakan sesuatu, Allah yang mempersempit sesuatu, dan Allah yang memperluas sesuatu itu, Allah yang menggelapkan, Allah yang memberi cahaya, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan, dan Allah yang meluaskan rezeki seorang hamba atau menyempitkan rezeki seorang hamba. Ini semuanya masuk dalam makna Al-Qabidu Al-Basitu. Allah yang Maha melapangkan dan Allah yang Maha menggenggam. Tentunya kelapangan Allah Al-Qabid dan Al-Basit ini dalam segala hal. Allah menggenggam, menahan hati seorang hamba sehingga seorang hamba tidak mampu beriman kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun telah yakin bahwa tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah, Rabb Musa wa Harun.
akan tetapi Allah menahan hatinya untuk beriman disebabkan hikmah dan keadilannya. Dan begitu pula Allah ya besul, Allah yang melapangkan, meluaskan hati seorang hamba untuk menerima Islam. Bagaimana dari kisah Salman Al-Farisi, siksanya mencari kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari agama Majusi, agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian dia masuk ke dalam Islam karena Allah lapangkan hatinya. Dan begitu pula dari rezeki, Allah menahan berapa banyak orang yang malam jadi siang dan siang jadi malam mencari rezeki, tapi rezekinya tak kunjung dia dapatkan karena Allah menahan rezekinya. Tapi berapa banyak orang hanya duduk-duduk sejenak di depan rumahnya, tiba-tiba rezeki mendatanginya karena Allah melapangkan rezeki untuknya. Begitu pula dengan keimanan, keislaman, rasa takut di dalam hati, rasa tenang, dan kehilangnya rasa takut, itu semuanya Allah yang menggenggamnya. Dari faedah mempelajari bahwa Allah Al-Qabidu Al-Basit, itu memberikan faedah yang pertama, bahwasanya Allah Rububiyyatil A'la, bahwasanya rububiyah segala sesuatu di tangan Allah Azza wa Jalla. Kehinaan, kemuliaan di tangannya, kelapangan, kesempitan di tangannya, keluasan rezeki, kesempitan rezeki di tangannya, sakit ataupun kesembuhan di tangannya. Sehingga kita senantiasa membenarkan di dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mohon pertolongan agar diberikan kelapangan, dijauhkan dari kesempitan, diberikan cahaya iman, dijauhkan dari kekufuran, diberikan kelezatan dalam ketaatan, dijauhkan dari rasa tidak nyaman di dalam beribadah kepada Allah. Dan yang kedua dari faedah mempelajari makna Al-Qabidu Al-Basitu, akan melahirkan sifat ketenangan dalam hidup. Kenapa? Karena kita tidak takut sesuatu akan lari dari kita, atau sesuatu itu akan menghampiri kita dari mudarat. Kenapa? Karena kita yakin Allah seluruhnya mengaturnya. Kalau Allah menginginkan manfaat kepada seorang hamba dari rezeki, dari kesehatan, banyaknya anak-anak, banyaknya kebun-kebun, itu mudah bagi Allah walaupun seluruh penduduk langit dan bumi tidak menginginkannya. Tapi kalau Allah memberikan kepada kita, maka hal itu menghampiri kita. Begitu pula sebaliknya, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul membenci kita, ingin memberikan mudarat kepada kita, ingin menyakiti kita, tapi kalau Allah Al-Qabid, Allah yang maha menahannya, itu tidak akan mampu memberikan mudarat kepada kita. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Seluruh penduduk Quraisy, kabilah ingin membunuh Nabi SAW. Sudah berkeliling di rumah Nabi SAW. Pedangnya sudah terhunus untuk membunuh Nabi, tapi Allah jadikan mereka tertidur dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Akhirnya Nabi berhijrah ke Madinah. Dan begitu pula dari makna Al-Qabid dan Al-Basit ini memberikan kepada kita rasa ridho terhadap pemberian Allah, karena Allah yang mengatur biyadika kulli khair, segala sesuatu di tangan Allah. Kita akan ridho, oh Allah yang memilih ini. Al-khairu khiyarullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Dan berapa banyak manusia yang menginginkan kebaikan, yang dia lihat ingin kebaikan, tapi Allah tidak memberinya. Contohnya kekayaan. Kenapa? Kalau Allah memberikan kekayaan, bisa jadi la baghaw fil ardh, kita akan menjadi orang yang sombong di muka bumi dan menjauh dari Allah, sehingga kita terharamkan dengan kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Semoga kajian singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk memahami bahwasanya Allah yang maha menahan dan maha memberi, yang sehingga akhirnya kita hanya meminta kepadanya, hanya takut kepadanya, hanya berharap kepadanya, dan tidak kepada selainnya, dan ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita dalam segala hal dalam lika-liku kehidupan kita. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.